Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan channel Husnul Mufid. Kali ini saya akan membahas tentang Haul Sunan Ampel yang ke 549 yang insya Allah akan diadakan pada bulan Januari 2026. Pemirsa yang saya hormati, pada haul kali ini rupanya masih saja panitia Haul Sunan Ampel ke 549 masih mengundang Habib dan Habibah sebagai penceramah. Rupanya panitia Haul Sunan Ampel di Masjid Sunan Ampel Surabaya masih belum paham tentang sejarah perkembangan dan penyebaran umat Islam di Surabaya. Juga masih belum paham tentang siapa-siapa yang berhak memberikan tentang sejarah Sunan Ampel. Kenapa saya menyatakan demikian? Karena yang menjadi pembicara tentang sejarah Sunan Ampel ini adalah Habib Mustafa Ali Idrus dari Tuban. Beliau tidak ada kaitannya dengan Sunan Ampel, karena Sunan Ampel tidak ada kaitannya dengan para Habib yang ada di Indonesia yang didatangkan Belanda. Perlu diketahui bahwa Masjid Sunan Ampel dan makam Sunan Ampel itu sebelum kedatangan pemerintah Hindia Belanda dikelola dan dikuasai oleh para pribumi, oleh keturunan Sunan Ampel dan Sunan Derajat. Nah, ketika Belanda menjajah dan menguasai Pulau Jawa, maka Masjid Sunan Ampel dan makam Sunan Ampel itu mulai dikuasai oleh para Habib, di mana para Habib Pak Alawi itu yang awal mulanya didatangkan Belanda dan ditempatkan di Kepojan, Batavia. Kemudian sebagian dipindahkan ke daerah Surabaya Ampel dengan tujuannya untuk menguasai Masjid Ampel dan makam Ampel dalam rangka upaya untuk memotong gerakan penyebaran Islam yang dilakukan oleh para pribumi. Sejak saat itulah makam Sunan Ampel dan Masjid Sunan Ampel dikuasai oleh para Habib yang mencoba untuk membelokkan sejarah. Hingga saat ini rupanya para Habib masih memiliki pengaruh di makam Sunan Ampel dan Masjid Sunan Ampel. Celakanya dari panitia
di Masjid Sunan Ampel dan Makam Sunan Ampel itu yang mayoritas pribumi ini masih belum paham terhadap upaya penguasaan Habib terhadap makam di Ampel. Hal ini dibuktikan dari panitia Masjid Sunan Ampel mengundang Habib Mustafa Alaidrus dari Tuban. Dan perlu diketahui bahwa Habib Alaidrus dari Tuban ini bukanlah seorang sarjana sejarah Islam, bukan seorang sarjana sejarah pendidikan Islam. Hal ini sebenarnya tidak berhak untuk menyampaikan tentang sejarah perkembangan Islam dan sejarah masuknya Sunan Ampel di Surabaya. Saya menyerahkan kepada panitia, pada Yayasan Sunan Ampel yang sekarang ini agar yang memberi ceramah tentang sejarah Sunan Ampel lebih baik dari kalangan ulama pribumi, cukup banyak di daerah Surabaya. Begitu juga dari kalangan akademisi pun juga banyak yang tahu tentang sejarah Sunan Ampel, yaitu di Universitas Islam Negeri Sunan Ampel pun banyak yang tahu dan punya hak untuk menyampaikan sejarah Sunan Ampel itu. Karena sudah terbukti bahwa di tahun-tahun yang lalu setiap hall Sunan Ampel selalu menghadirkan pembicara dari kalangan Ba'alawi, di antaranya Habib Lutfi yang terbukti telah membelokkan sejarah Wali Songo yang ada. Bahkan situs makam Sunan Ampel telah dibongkar dan diganti bentuknya menyerupai makam-makam di Yaman Selatan. Perlu diketahui bahwa Yaman Selatan itu bukan tempat tinggalnya para keturunan Rasul, tetapi yang jelas keturunan Rasulullah adalah tinggal di Yaman Utara, yaitu keturunan dari Rasulullah, yaitu Sayyid Jaidiyah. Dengan demikian bahwa masih banyak ulama-ulama pribumi yang mengetahui tentang sejarah Sunan Ampel. Dan alangkah fatalnya jika tahun ini Hall Sunan Ampel pembicara tentang sejarah Sunan Ampel adalah dari kaum Ba'alawi yang sebenarnya tidak memiliki latar belakang pendidikan sejarah Islam. Perlu diketahui bahwa Sunan Ampel ini tidak ada kaitannya dengan keturunan daripada Ba'alawi yang sejak lama memang ditanamkan di Masjid Ampel dan Makam Ampel. Dengan tujuan Belanda adalah menjauhkan dan memanipulasi umat Islam di Surabaya maupun di Jawa Timur, bahkan se-Indonesia. Mereka dengan memakai pakaian berjubah, bersorban, tapi sebenarnya membelokkan sejarah bagi perkembangan umat Islam di Surabaya dan Jawa Timur serta di Indonesia. Ini menunjukkan bahwa Hall Sunan Ampel ke 549 ini masih belum steril dari
para kawanan Habib Ba'alawi. Oleh karena itu, saya menyarankan kepada Habib Mustafa Al-Idrus untuk sadar dirilah. Serahkan saja tentang ceramah sejarah Sunan Ampel kepada ulama-ulama pribumi baik yang ada di Surabaya maupun di Jawa Timur, karena banyak ulama-ulama pribumi yang keturunan dari Sunan Ampel mengetahui sejarah yang asli. Tahu, sadar dirilah, wahai Ba'alawi, serahkan saja kepengurusan kepada para pribumi yang memang ada kaitan dengan sejarah panjang penyebaran Islam di Surabaya, Jawa Timur, dan Indonesia. Jika tetap ngotot Habib Mustafa Al-Idrus memberikan ceramah tentang sejarah Sunan Ampel, maka bukan menjadi ceramah sejarah, tetapi adalah dongeng yang tidak berdasar pada sejarah autentik Sunan Ampel. Demikian juga kepada pengurus yayasan Sunan Ampel, saya menyarankan untuk memilih ulama yang mengerti betul tentang sejarah Sunan Ampel dari Campa ke Surabaya. Ini sangat penting sekali, mengingat ini merupakan sejarah umat Islam yang dibawa oleh Sunan Ampel. Saya mengatakan demikian bahwa karena saya sendiri memiliki latar belakang pendidikan sejarah, yang tahu bagaimana peran daripada Sunan Ampel dalam menyebarkan ajaran Islam di tengah-tengah masyarakat Islam di Surabaya yang waktu itu pemeluk agama Islam masih dalam kondisi sangat sedikit, dan pada waktu itu kerajaan Mojopahit berkuasa di Surabaya. Jika pengurus yayasan yang sekarang ini menjadi panitia hall Sunan Ampel, jika mengundang ulama pribumi yang ahli sejarah Sunan Ampel, maka nilainya akan lebih baik, lebih tinggi, dan bisa memberikan pencerahan kepada umat Islam yang hadir pada bulan Februari itu. Tetapi jika masih tetap mengundang Habib Mustafa Al-Idrus sebagai penceramah tentang sejarah, maka yang terjadi adalah kisah dongeng, bukan sejarah yang autentik dan orisinil. Sudah saatnya pada tahun ini 2026 sudah seharusnya kegiatan Hall Sunan Ampel ini steril daripada Habib dan Habibah. Karena apa? Telah melakukan pembelokan sejarah, pengkaburan sejarah yang terjadi di
Surabaya, Jawa Timur, dan Indonesia. Juga situs-situsnya pun di makam-makam Sunan Ampel itu pun bukti-bukti dari nisan-nisan yang ada sudah banyak yang hilang, yang tergantikan. Ini sebenarnya sangat fatal sekali, boleh dibilang menghapus sejarah perkembangan Sunan Ampel sendiri itu sendiri. Dan ini melanggar tentang kode etik sejarah, melanggar metodologi penulisan sejarah, melanggar metodologi ceramah sejarah. Saya di sini hanya menyarankan dan mengingatkan selaku seorang muslim dan saya sendiri seorang sejarawan yang memiliki latar belakang pendidikan sejarah S1 dan S2. Jadi saya harus menyampaikan hal yang sebenarnya. Apapun yang terjadi tetap harus saya sampaikan, ini demi pelurusan sejarah Sunan Ampel. Jika pada tahun ini Hall Sunan Ampel tidak mengundang para Habib dan Habibah, maka hegemoni yang diwariskan oleh penjajah Belanda maka akan berakhir. Mengingat pengaruh Habaib dan Habibah ini ada di lingkungan makam Sunan Ampel, dan Masjid Sunan Ampel ini terjadi sejak pada masa penjajahan Belanda. Ini sangat berbahaya. Oleh karena itu, sejak adanya penelitian dari Kiai Haji Imaduddin Al-Bantani bahwa Habib Ba'alawi bukanlah cucu Rasulullah, maka perlunya saat ini pula, tahun ini pula, Masjid Sunan Ampel dan peringatan Hall Sunan Ampel harusnya sudah steril atau bersih dari campur tangan para Habib dan Habibah. Saya memperhatikan ini ada perkembangan yang cukup menarik. Kalau tahun-tahun sebelumnya Habib Lutfi selalu hadir, kemudian setelah munculnya tesis Kiai Imaduddin Al-Bantani, maka kepercayaan umat Islam terhadap Habib sebagai keturunan Rasulullah sudah pelan-pelan sudah pudar. Dan Habib Lutfi sudah tidak melakukan ceramah di masjid dan makam Sunan Ampel. Hanya saja masih saja panitia dan yayasan masih mengundang para Habib yang tahun ini adalah Habib Mustafa Al-Idrus dan Habibah untuk memberikan pencerahan. Tetapi sebenarnya tidak memberikan pencerahan, tetapi saya khawatir akan adanya pembelokan sejarah. Karena beliaunya bukanlah ahli sejarah, bukanlah seorang yang memiliki latar belakang sejarah. Karena penyampaian sejarah ini tidak bisa dilakukan oleh orang-orang yang bukan ahli sejarah, bukan orang-orang yang memiliki ijazah sarjana sejarah S1, S2 maupun S3. Jika itu dipaksakan, maka ceramah yang dilakukan oleh Habib Mustafa Al-Idrus bukanlah sejarah murni, tetapi adalah sebagai dongeng yang nilai sejarahnya tidak begitu kuat. Dongeng adalah dongeng, karena dongeng bukanlah sejarah itu. Pemirsa yang saya hormati, marilah kita terus menyuarakan bahwa sejarah
Sunan Ampel haruslah disampaikan ulang oleh orang-orang, oleh ulama, oleh kiai yang mengerti tentang sejarah dan memiliki latar belakang pendidikan sejarah. Karena apa? Jika yang menyampaikan ulama atau kiai yang memiliki latar belakang pendidikan sejarah sudah barang tentu bahwa sejarah Sunan Ampel akan tetap lurus dan tegak lurus. Tidak ada yang membelokkan. Sebab selama ini pembelokan sejarah Sunan Ampel sudah lama, berpuluh-puluh tahun sejak kedatangan Belanda dan menancapkan para habib untuk menguasai masjid dan makam Sunan Ampel. Saya berharap sekali lagi sterilkan hall Sunan Ampel dari para habib karena sudah terbukti telah melakukan pembongkaran situs asli makam Sunan Ampel dan nisan-nisan lainnya pun telah diganti dengan nisan-nisan yang bukan aslinya. Apakah ini masih terus kita percaya kepada Habib? Tentunya ini tidak boleh. Nah, para panitia dan yayasan hendaklah tahu diri bahwa sejarah harus diluruskan, situs-situs makam Sunan Ampel dan makam-makam di sekitarnya perlu dijaga agar tidak dirubah, agar tidak kehilangan nilai-nilai situs yang palsu gitu. Ini perlu diperhatikan kepada para peziarah makam Sunan Ampel. Perlunya adanya pengkritisan, perlu ada pemikiran bagaimana ikut menjaga situs-situs makam Sunan Ampel. Karena jika situs-situs Sunan Ampel di daerah Ampel, di Masjid Ampel sudah berubah dengan keasliannya, maka kedepannya dalam penelitian ulang sejarah atau arkeologis maka dinyatakan di situ bukan tempat makam Sunan Ampel yang asli, karena bukti-bukti yang autentik peninggal arkeologi yang asli itu sudah tidak ada. Pemirsa yang saya hormati, kita sebagai umat Islam yang melakukan hal-hal yang baik, kita sebagai umat Islam yang menjalankan ajaran-ajaran Sunan Ampel, maka sudah saatnya saat ini untuk meluruskan sejarah Sunan Ampel yang selama ini dibelokkan. Saya berkata demikian ini dalam rangka untuk menyelamatkan sejarah yang asli, sejarah Sunan Ampel yang dari Campa datang ke Surabaya, sehingga sejarah perkembangan Islam, sejarah penyebaran Islam yang disampaikan Sunan Ampel ini tidak terputus, tidak terbelokkan dari upaya-upaya Habib
untuk mengaburkan sejarah Sunan Ampel yang datang pada masa kerajaan Mojopahit itu. Kita bersyukur dengan kedatangan Sunan Ampel sehingga Surabaya menjadi daerah mayoritas Islam. Surabaya tetap menjadi mayoritas Islam meskipun sekitar 100 tahun Surabaya telah dijajah oleh penjajah Belanda dan Habib Alawi sebagai pionnya untuk mengaburkan sejarah. Yang perlu diketahui pada masa agresi militer Belanda 1 dan 2, Habib Alawi di Surabaya ini tetap bersikukuh untuk menjadi antek-anteknya Belanda dan tidak ada bukti perang dan perjuangan melawan Belanda, melawan Inggris pada tahun 1940. Hanya para kiai-kiai yang melawan pemerintah Hindia Belanda bersama Tentara Keamanan Rakyat, bersama Badan Keamanan Rakyat. Sementara para Habib Alawi malah bersama dengan tentara Belanda Nika, yaitu Habib Hamid. Sudah terbukti dengan ada foto berdoa bersama tentara Tengil dan Gulma. Apakah kita ini masih belum yakin? Tentunya kita sebagai umat Islam sudah yakin bahwa Habib Alawi mencoba untuk membelokkan sejarah, dan pada hari ini pula panitia dan Yayasan Sunan Ampel masih belum menyadari bahwa peran Habib di Masjid Ampel dan makam Sunan Ampel ini adalah telah membelokkan sejarah, telah mengubah makam Sunan Ampel. Oleh karena itu, saya mengetuk hati para panitia dan para yayasan yang sekarang mengelola ini, hendaklah paham dan sadar. Berilah kesempatan kepada para ulama pribumi untuk menyampaikan ceramah sejarah Sunan Ampel. Jangan kasih panggung, kasih kesempatan dari Habib Alawi untuk ikut menjadi panitia dan memberikan ceramah tentang Sunan Ampel karena tidak ada kaitannya dan sudah terbukti telah merusak makam Sunan Ampel dari makam yang asli. Pemirsa yang saya hormati, inilah sekelumit yang bisa saya sampaikan, saya selaku sejarawan Surabaya yang memang harus berbicara ini demi kebenaran. Qulil haqqu walau kana murran, katakanlah itu yang pahit. Katakanlah kebenaran itu meskipun pahit untuk didengarkan. Semoga pada tahun akan datang kegiatan haul Sunan Ampel steril dari para Habib dan Habibah. Demikian juga tahun 2026 ini hendaklah steril dari Habibah dan Habib. Jika nantinya panitia dan ketua yayasan berani mengganti penceramah sejarah
Sunan Ampel, yaitu Habib Mustafa Alaidrus, diganti dengan ulama pribumi, maka nama yayasan dan panitia akan semakin harum karena didukung oleh umat Islam pribumi, ulama pribumi, mengingat sekarang ini sudah banyak umat Islam khususnya dari kalangan Nahdlatul Ulama sudah tidak percaya bahwa Habib Ba'alawi keturunan Rasulullah. Tetapi dalam tinjauan sejarah, para Habib itu didatangkan oleh Belanda untuk melawan para kiai baik di Banten maupun di Surabaya serta Jawa Timur. Ini perlu dicamkan dan diperhatikan. Semoga Yayasan Sunan Ampel dan panitia diberi hidayah oleh Allah, tidak menjadikan Habib Mustafa Alaidrus sebagai penceramah utama sejarah Sunan Ampel, karena beliaunya bukan ahli sejarah, bukan sarjana sejarah, bukan pakar sejarah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.